Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa APTC untuk pengadaan peralatan podcast, yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast adalah sekitar 45 juta rupiah di luar biaya pengganti transportasi para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan ke-8. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Sebagai informasi bagi ibu bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, dan berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukan dokter atau ahli kesehatan, akan tetapi barangkali saja saya bisa memberi solusinya. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Samuel. Rasanya tak seorang pun nabi yang memiliki karir sehebat dan selengkap Samuel. Dia menjabat 4 profesi dalam kehidupannya, sebagai imam, sebagai hakim, sebagai nabi, dan sekaligus sebagai pemimpin tertinggi orang Israel di zamannya. Dia memegang otoritas sangat tinggi yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya, yaitu menunjuk, mengambil sumpah, dan mengangkat 2 orang raja, meskipun pada akhirnya dia sendiri yang memecat seorang raja yang tidak kompeten, Raja Saul. Samuel, yang semenjak kecil sudah diserahkan oleh ibundanya, Hana, kepada Imam Eli untuk diasuh dan dibimbing, telah mendapat tempat yang tinggi di hati Tuhan. Saat masih kecil, dia patuh kepada Eli, yang tidak seperti kedua anak biologis Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang mengikuti jejak ayahnya sebagai imam, akan tetapi berperilaku sangat memalukan sehingga membangkitkan murka Tuhan. Samuel menjadi hakim sepanjang hidupnya bagi orang Israel. Dia wafat tanpa jejak hitam, tanpa cacat. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-21 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Samuel. Samuel, pemimpin berhikmat. Krisis yang berulang-ulang membutuhkan kepemimpinan yang dikecualikan. Itu sebabnya George Washington menjadi seorang presiden yang hebat. Dalam rangka bertahan hidup, Amerika Serikat yang dewasa membutuhkan kesempurnaan reputasinya, kepemimpinan tegas, dan talenta-talenta yang mencakup banyak hal. Samuel dengan cara yang sama memerintah selama masa transisi yang sulit. Hakim terakhir di Israel, Eli, telah gagal dan tentara Filistin telah mendesak ke dalam. Dengan semua perubahan yang terus-menerus, orang Israel membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Samuel adalah pemimpin pada masa itu. Dia mengawasi proses pergantian
dari konfederasi kesukuan yang hilang kepada sebuah monarki atau kerajaan. Dia mengambil sumpah 2 orang raja pertama, menuliskan peraturan-peraturan raja untuk dipenuhi, dan kemudian memecat 1 raja, Saul, yang tidak kompeten. Samuel mengakhiri karir panjangnya tanpa 1 jejak hitam pun dalam catatan hidupnya, dan seluruh negeri meratapi kematiannya. Samuel telah menunjukkan kepandaian luar biasa. Sebagai hakim sepanjang hidupnya, dia menyelesaikan perselisihan-perselisihan pada lingkungan teratur kota-kota Israel. Dia juga meraih ketenarannya sebagai seorang nabi, penuh perhatian mendengarkan sabda Tuhan, dan segera mengumumkannya secara jelas, terutama manakala Tuhan mempercayakannya atas informasi penting tentang masa depan. Akhirnya, dia mengabdikan diri sebagai seorang imam, mempersembahkan kurban-kurban dan doa-doa atas nama umat Tuhan. Dia memperhatikan bahwa doa adalah tugas dasarnya sebagai seorang pemimpin. Ada di kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Sebagaimana pemimpin baik lainnya, terkadang Samuel harus menyampaikan berita-berita buruk. Saat dia masih bocah, dia mendengarkan nubuatan Tuhan tentang penghakiman terhadap ayah angkatnya, Eli. Ada di pasal 3 ayat 11-14. Samuel juga menyampaikan peringatan-peringatan keras mengenai penyalahgunaan wewenang seorang raja, seperti yang dia tuduhkan atas Saul. Sampai sekarang, orang Israel mengenangnya untuk berbagai kontribusi positifnya. Mengambil alih kemudi saat bangsa sedang menghadapi berbagai krisis, mengarahkan haluan dengan iman keyakinan, hingga dia menyerahkan kepemimpinan kepada Daud, seorang pemuda yang kelak akan menjadi raja terhebat Israel. Live question. Pemimpin seperti apa yang sungguh Anda hormati? Kualitas apa yang ditunjukkannya? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-22 dengan tokoh Yonatan.